rilis video klip itu nanti akan kita tayangkan pada pukul 15. Tapi karena teman-teman banyak permintaan dari teman-teman untuk wawancara dengan Amel, saya kasih gambaran sedikit bahwa ini single kedua Amel setelah sebelumnya mengeluarkan single perdana berjudul Serupa. Teman-teman juga tahu perjalanan single Serupa ini ketika pertama kali dimunculkan mendapat sambutan yang cukup hangat luar biasa dari masyarakat, terutama dari fans yang melihat Amel sebagai sosok yang kalau secara fisikal banyak menganggap Amel ini sebagai reinkarnasi dari Natalia. Tapi di luar itu sebenarnya Amel adalah Amel. Amel adalah Amel Amelia, bukan Nika Ardila. Makanya di single kedua ini Amel pengen menunjukkan bahwa dia punya potensi diri sendiri, punya kemampuan diri sendiri tanpa memanfaatkan anggapan orang bahwa dia mirip almarhum Nika Ardila. Kebetulan di samping Amel ini ada produser lagu CEO Pro juga nanti akan membantu Amel untuk menjelaskan kenapa dipilih Ku Ingin Bebas, terus kemudian kenapa ada jarak yang cukup lama antara single pertama sama single kedua ini. Mungkin itu ini dari saya. Mohon maaf kalau tempatnya terbatas karena dari awal kami membatasi maksimal yang ada dalam ruangan ini ada 20 orang. Mudah-mudahan juga harap dimaklumin kepada petugas yang memang dari semalam kita koordinasi bahwa ini yang ada fans yang datang pun mungkin lebih kepada karena mereka melihat postingan-postingan di sosmed kemudian pengen ketemu langsung sama Amel. Tapi di luar itu kita sebenarnya acara ini adalah acara internal. Mungkin itu teman-teman wartawan kalau ada yang ditanyakan atau nanti dari Pak Agi sendiri akan memberikan sedikit gambaran tentang Amel dan kenapa dipilih Ku Ingin Bebas sebagai single kedua. Monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, nanti 20 menit lagi kita akan menyaksikan single kedua Amel. Sedikit saya pengen mereview kenapa akhirnya pilihan ke lagu ini, karena saya ingin Amel membawakan lagu keluar dari tema dirinya. Jadi ini lagu sebenarnya adalah ekspresi dari penciptanya. Kalau lagu pertama mengekspresikan tentang dirinya, ya serupa tapi tidak sama, gitu ya. Kalau yang sekarang Amel mengekspresikan kegundahan orang lain, sama seperti halnya penyanyi-penyanyi yang lainnya membawakan lagu memotret tentang kehidupan sosial yang ada. Jadi kalau ditanya Amel kenapa lagunya begini begitu, itu sepenuhnya menjadi wilayah ekspresi penciptanya. Jadi kebetulan penciptanya membuat lagu judulnya Ku Ingin Bebas. Nah, kenapa saya pilih untuk Amel? Karena saya melihat ada notasi-notasi yang mengingatkan ya, mengingatkan almarhum atau lagu-lagu almarhum Nika Ardila. Jadi ada notasi-notasi yang kalau teman-teman lihat di komen-komennya yang di ini ya di channel YouTube-nya itu adalah beragam, rata-rata merasa, saya merinding mendengar lagunya. Saya merinding, seperti ingat saat-saat dulu
almarhum Mega Ardila. Nah, soal notasi dan lirik itu sepenuhnya menjadi wilayah pencipta, dan saya sebagai produser atau sebagai produsernya Amel, sebagai orang tuanya Amel, saya udah anggap sebagai anak saya. Saya melihat dari sisi keunikannya, dari sisi sesuatu, kalau dalam bahasa industri itu ada gimmick-gimmick atau ada hal yang kalau kita dengar langsung nempel di hati. Mudah-mudahan lagu Ku Ingin Bebas kembali trending. Saya mengingatkan single pertamanya sempat trending di 3 negara, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia. Mudah-mudahan ini juga ngikutin di single pertamanya. Karena apa? Karena semua sudah kita ikhtiarkan secara maksimal, termasuk proses-proses belajar Amel untuk menjadi penyanyi itu juga tidak mudah. Hampir 3 bulan ini Amel belajar terus, ganti guru, dari satu guru dengan guru yang lain, karena untuk mematangkan diri. Jadi sebagai orang baru atau sebagai pendatang, dia punya kemauan yang keras untuk belajar. Jadi dia nggak mau hanya sekedar dompleng, dia nggak mau hanya sekedar asal-asalan nyanyi, tapi dia punya kemauan keras untuk mau belajar. Itu yang saya lihat dari Amel, bahwa semua ada beberapa yang membuat dia agak kadang moodnya agak turun, kadang semangat lagi. Itu hal yang biasa, itu hal-hal yang menurut saya wajar-wajar aja, manusiawi. Tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi saya melihat kerja keras Amel mulai dari mempersiapkan dirinya, jangan ya, mulai dari menyiapkan dirinya sampai bikin video klip yang keren ya. Video klip ini digarap oleh tim dari Bandung ya, dari Bandung. Kebetulan saya juga nggak sempat datang di lokasi syuting, tapi saya selalu pantau. Asik ya kan? Suasananya asik, dan Amel saya lihat juga enjoy. Konsepnya adalah mewah ya kan? Konsepnya adalah cantik. Jadi bukan nggak bicara tentang jalinan cerita, tapi lebih bicara mau explore Amel, kecantikan Amel, begitu ya. Teman-teman, mohon doanya, ini seperempat jam lagi menuju premier, menuju pemutaran di channel YouTube. Saya juga kemarin dapat informasi juga, ternyata banyak juga yang nonton bareng juga di tempat lain. Nanti akan connect ya, di connect ya, nggak apa-apa, itu kan bebas-bebas saja. Mereka punya acara yang nonton bareng juga, malah lebih bagus. Intinya adalah kita support Amel menjadi penyanyi yang kita harapkan bersama, itu ya. Dari saya sementara ini, nanti kita tanya jawab. Sekarang saya kasih ke Amel ya. Banyak banget tantangannya gitu. Mungkin aku kurang begitu bisa ngejelasin tantangannya apa. Cuma dari sini aku belajar banyak banget gitu. Belajar menghargai karya orang dalam segi hal apapun. Karena buat sampai di titik sini tuh
bener-bener susah banget menurut aku ya, karena harus ngelewatin banyak hal dulu sampai aku bisa percaya kalau misalnya aku tuh bisa gitu, ngelewatin proses, ngelewatin banyak hal gitu. Terus salah satu tips yang selalu Bunda kasih ke aku itu kalau misalkan lagi di rumah, lagi sendiri, aku ngaca, terus habis itu aku tarik nafas lewat hidung kan, terus tahan 3 detik, terus pasin lewat mulut, terus aku tenangin pikiran, aku baca Al-Fatihah, baca surat pendek, terus habis itu aku bicara sama diri aku di kaca, terus aku ngeyakinin kalau misalkan aku tuh bisa, Amel bisa, Amel bisa lebih semangat lagi, bisa sukses, terus bisa ngebagain orang tua, terus bisa sayang sama diri sendiri gitu. Sekali lagi aku tetap menjadi diriku sendiri gitu, tapi mungkin kalau misalkan dari orang lain penglihatannya mungkin ada yang bilang mirip atau gimana, itu di luar kendali aku gitu. Aku menghargai pendapat banyak orang gitu, mirip siapa itu aku menghargai selagi itu positif dan nggak saling menyakiti. Ya. Kalau mengenai tawaran, sebetulnya kami sering ada komunikasi dengan berbagai pihak. Namun saat ini memang fokus utama karena anak saya itu masih sekolah dan kebetulan kelas 3 SMA, sebentar lagi ujian kelulusan. Jadi rencananya Amel setelah ini selesai, saya minta untuk anak saya fokus untuk menyelesaikan dulu ujiannya, sambil kemudian nanti bisa mengeksplor setelahnya hal-hal yang selanjutnya. Manis ya. Nah, kalau mengenai sifatnya tawaran, Gimana? Lihat langsung. ada beberapa tawaran yang kami sudah bertemu, kemudian membicarakan, tapi kami sampaikan seperti itu karena kami tahu untuk menjalankan itu butuh satu proses yang panjang yang bersamaan dengan waktu saat ini harus menyelesaikan dulu ujiannya karena sudah kelas 3 SMA. Seger tuh. Kalau kemungkinan semuanya tergantung dari pembuat rencana terbesar ya, yaitu Allah SWT. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, kalau pembicaraan, kita ngobrol atau tawaran itu ada beberapa, cuman kami sampaikan seperti itu. Kedepannya kita lihat aja nanti dulu. Sukses Mel. Amin. Sukses Mel. Amin. Salam laki Mel. Laki. Salam laki Mel. Foto-foto. Itu. Yang merekam bisa melihat senyum Ahmad layar, nggak bisa lihat langsung. Coba. Oke. Rekam udah.